Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan Ibu, masih di bab SPLTP. Nah, kali ini sebelum kita masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel, menentukan himpunan penyelesaiannya menggunakan metode determinan matriks. Jadi Ibu akan menjelaskan dulu apa itu determinan matriks. Jadi mungkin kalian baru pertama kali mendengar apa itu matriks, apa sih itu determinan matriks. Nah, mari kita bahas itu dulu sebelum masuk ke materinya. Oke, dalam menyelesaikan soal-soal SPLTV itu ada dua metode yang digunakan kemarin, yaitu metode gabungan, eliminasi substitusi yang sudah kita bahas di pertemuan ketiga, dan metode determinan matriks. Nah, metode determinan matriks ini metode baru ya, kalian baru mengenalnya dan baru mendengar kata matriks. Sebelum masuk ke bagaimana cara menggunakan atau menentukan himpunan penyelesaiannya, maka perlu diperhatikan apa itu matriks dan apa itu determinan, serta kaitannya dengan SPLTV. Oke, langsung masuk ke definisi matriks. Nah, matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan dalam tanda kurung. Oke, mari kita lihat di sini. Ada matriks A sama dengan 1112. Nah, biasanya matriks itu tersusun dari baris dan kolom. Nah, di sini kita lihat baris itu adalah ini. 1112 itu yang dinamakan dengan baris, sedangkan kolom itu adalah yang ke bawah. Nah, ini disebut baris dan kolom. Kemudian biasanya ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, tanda kurungnya itu bisa tanda kurung biasa, bisa juga kurung siku. Dia ada dua bentuk, boleh pakai kurung siku atau kurung biasa. Nah, suatu matriks memiliki M baris dan N kolom. Artinya di sini M itu bisa 1, 2, sampai seterusnya, begitu juga dengan N. Atau biasa disebut dengan ordo. Misalnya A 2 kali 2, artinya matriks A berordo 2 kali 2, artinya memiliki 2 baris dan 2 kolom. Nah, berarti di sini kita lihat. Nah, ini berarti dia matriks yang berordo 2 kali 2, karena memiliki 2 baris dan 2 kolom. Nah, sedangkan pada SPLTV itu matriks yang digunakan adalah matriks berordo 3 kali 3, karena di sini 3 variabel. Nah, 3 kali 3 matriks 3 kali 3 berarti memiliki 3 baris dan juga 3 kolom. Nah, kita bisa lihat di sini matriks A itu 1, 2, 3 nih namanya baris pertama, 1, 3, 1 baris kedua, 1, 0, 1 baris ketiga. Sedangkan 1, 1, 1 itu kolom 1, kolom pertama, 2, 3, 0 itu kolom kedua, sedangkan yang ketiga itu 3, 1, 1 itu disebut dengan kolom yang ketiga. Jadi memiliki 3 baris dan juga 3 kolom. Oke, lanjut. Nah, di sini kita langsung masuk ke perkalian matriks. Kenapa gitu? Karena di SPLTV nanti mungkin ada yang menggunakan perkalian matriks, mengubah dari soal cerita menjadi bentuk matriks. Nah, tentu kalian perlu mengetahui apa itu perkalian matriks. Nah, sedangkan penjumlahan pengurangan itu nanti dijelaskan pada materi matriks di kelas 11. Jadi Ibu ini akan menjelaskan materi singkatnya saja untuk pengawalan kalian sebelum masuk ke SPLTV menggunakan determinan matriks. Nah, untuk mengalihkan matriks itu caranya yaitu dengan mengalihkan antara baris dan kolom. Artinya baris pertama dikali dengan kolom kedua. Dan seterusnya. Hasil dari perkalian matriks A dan B berikut adalah, jadi yang ini disebut dengan matriks A, sedangkan yang ini kita bikin matriks B. Nah, hasil perkaliannya adalah, nah ini matriks A itu ordonya berapa? Itu 2 dikali ordo 2 kali 2, karena memiliki 2 baris dan juga 2 kolom. Sedangkan matriks B itu barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Berarti matriks B berordo 2 kali 1. Nah, caranya ini kita kalikan. Karena di sini kolomnya cuma ada 1, berarti kita tinggal mengalihkan baris pertama dengan kolom ini. Nah, kita kalikan satu-satu. 1 dikali 2, hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dikali 3 itu 6. Jadi ditambah 6. Ingat, ini selalu tambah ya. Nanti kalau misalnya di sini minus, baru dia kurang. Kemudian yang ini lagi. Matriks yang ini dikali dengan kolom ini.
baris yang kedua dikali dengan kolom ini. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 3, 3. Jadi matriks yang terbentuk itu, jadi hasil perkaliannya adalah 2 ditambah 6 adalah 8, 2 ditambah 3 adalah 5. Nah, inilah hasil perkalian antara matriks A dan matriks B. Nah, ini perkalian antara matriks berordo 2 kali 2 dengan 2 kali 1. Nah, bagaimana dengan 2 kali 2, 2 kali 2 gitu ya. Misalnya 2, 2, 1, 1. Ini matriks A dikali dengan matriks B, 1, 0, 0, 2 misalnya. Nah, ini kita kalikan, caranya mudah. Sama dengan, nah ini baris pertama kita kali dengan kolom pertama. 2 kali 1, 2. Ditambah 2 kali 0, yaitu 0. Nah, kemudian baris kedua kita kali dengan kolom pertama. Nah, kita kali dengan kolom pertama. Ini baris kedua kita kali dengan kolom pertama. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. Nah, kemudian baris pertama kali kolom kedua lagi. 2 kali 0, 0. Ditambah 2 kali 2, 4. Kemudian baris kedua dikali kolom kedua, 1 dikali 0, 0, ditambah 1 dikali 2, itu 2. Ini kita jumlahkan, jadinya adalah 2 ditambah 0, 2, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 4, 4, 0 tambah 2, 2. Nah, ini hasil perkalian dari matriks berordo 2 kali 2 dengan 2 kali 2. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini pada SPLTV tadi itu matriks berordo 2 kali 2. Nah, ini bagaimana dengan matriks berordo 3 kali 3? Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah kita sebut matriks A, sedangkan X, Y, Z ini kita sebut matriks B. Nah, matriks A ini ordonya adalah 3 dikali 3, karena memiliki 3 baris, dan juga 3 kolom. Sedangkan matriks B ini memiliki 3 baris, kolomnya ada 1. Berarti matriks B itu adalah matriks berordo 3 kali 1. Nah, kita kalikan sama. Kita kalikan dulu baris pertama, kita kalikan dengan X, Y, Z. 1 dikali X, jadinya X. Kemudian 2, 2 dikali Y, itu 2Y. Tambah 2Y. Kemudian 1 dikali Z, itu jadinya tambah Z. Nah, lanjut yang baris kedua, kita kali dengan X, Y, Z lagi. Aduh, ini ya. Kan Ibu pakai ini, pakai kursor. Oke. Yang 3 kali X, 3X. Kalikan lagi ke X. Min 2 dikali Y, min 2Y. Min 2Y. Kemudian 1 dikali Z, itu Z. Nah, baris ketiganya lagi. Baris ketiga dikali dengan X, Y, Z. Nah, nih. Jadinya 2 dikali X itu 2X. Kemudian min 1 dikali Y itu min Y. Nah, kemudian 1 dikali Z itu Z. Nah, ini dia. Nah, inilah hasil perkalian dari matriks berordo 3 kali 3. Jadi matriks ini sebetulnya mudah. Nanti lebih lanjutnya kalian akan dibahas di kelas 11. Nah, Ibu hanya bahas singkat karena kita menggunakan ini mencari determinannya untuk menyelesaikan SPLTV. Oke. Determinan matriks 3 kali 3. Kenapa tadi matriks yang dipakai matriks 3 kali 3? Karena kita akan membahas SPLTV. Oke, kita lihat jika matriks A berordo 3 kali 3 yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan A atau det A itu sama dengan penulisannya tuh atau mutlak A ya. Mutlak A. Tapi yang dibaca bukan mutlak A, tapi tulisannya seperti tanda mutlak, cuman bacanya determinan A. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, ini yang tanda kurang, tanda tambah, ini yang Ibu lingkar ini dinamakan dengan kaidah Sarus. Namanya dengan kaidah Sarus. Namanya kaidah Sarus nih, yang ini. Oke, kita lihat di sini ya. Ibu hapus dulu. Nah, kita lihat di sini. Itu ada matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Di mana determinannya itu adalah matriks ini, kemudian ditambah dengan 2 kolom lagi.
Nah, kolom yang ini itu sama dengan dua kolom pertama pada matriksnya. Misalnya matriks ini kan AB, AB, DE, GH. Maka di sini tambah dua lagi, AB, DE, GH. Jadi di sini harus dua yang ditambah terus dua. Cuman dua depannya ini saja, yang CFI tidak. Nah, rumusnya adalah ini dikali silang. Sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. Sebelah kanan yaitu nih, diagonal ya. A dikali E dikali I, ditambah B dikali F dikali G, ditambah C dikali D dikali H. Dikurang. Kalau sebelah kanan tambah, sebelah kiri kurang. Dikurang, diagonal lagi, C dikali E dikali G, dikurang A dikali F dikali H, dikurang B dikali D dikali I. Nah, di sini ini boleh nih. Kalian boleh menggunakan ini, atau misalnya nanti kalian bingung dalam penyelesaian soalnya, kalian bikin gini aja dalam kurung A, E, I. Ini A, ini maksudnya A dikali E dikali I ya. Kemudian ditambah B, F, G, kemudian ditambah CDH. CDH. Ini tutup kurung. Nah, kalian bisa bikin di sini kurang, kalian buka kurung lagi. CEG. Nah, CEG. Nah, di sini bukan kurang lagi. Kalian bisa bikin di sini tambah. Kalian boleh menambahkan dulu, nanti baru dikurangkan. Tuh. Nah, yang di atas ini kenapa dia kurang semua? Karena negatifnya itu dikalikan ke dalam. Artinya itu gini, dalam kurung. Nah, ini kalau negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Maka negatif AFA. Jadi kalau kalian bingung, kalian bisa bikin kurung kayak gini. Tambah dulu, nanti dikurang, baru dikurung lagi, tapi operasinya tambah. Oke, kita lihat contoh yang berikut. Tentukan determinan dari matriks A, 111, 11 min 2, 1 min 21. Ini matriks A berordo 3 kali 3, karena 3 baris dan juga 3 kolom. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Maka det A. Nah, kalian boleh tadi nulis det A, atau penulisannya seperti ini. Penulisan ini. Oke, sama dengan kita bikin kaidah seharusnya. Matriksnya adalah 1, 1, 1. Kemudian 1, 1, min 2. Kemudian 1, min 2, 1. Nah, kita tambah dua kolom lagi. Kolom yang pertamanya saja. 1, 1, 1, 1, 1, min 2. Habis itu kita kalikan yang diagonal ya. Kita lihat di sini. Yang diagonal 1, 1, 1. Maaf ya Bu, tidak lurus ya. Jadi 1 dikali 1 dikali 1. Kemudian ditambah BFG, BFG. Berarti ini 1 min 2, 1. 1 dikali min 2. 1 dikali min 2. Kemudian dikali 1. Kemudian ditambah CDH. CDH yang ini. CDH. Berarti dia 1, 1 min 2. 1. Maaf ya, agak sulit ini Bu bikinnya, soalnya di laptop. 1 dikali 1 dikali min 2. Tunggu sebentar. Jadi agak ini dia, agak berantakan. 1 dikali 1 dikali min 2. Nah, ini untuk yang sebelah kanan. Berarti sebelah kirinya lagi. 1, 1, 1. 1 kali 1 kali 1. Kemudian ditambah 1 min 2 min 2. 1 kali oke. 1 dikali min 2 dikali min 2. Nah, kemudian ditambah 1 kali 1 kali 1. Nah, nih 1 kali 1 kali 1. Nah, kita bisa selesaikan nih. Selesaikan dulu yang dalam kurung. 1 kali 1 kali 1, 1. 1 kali min 2 kali 1, negatif 2. 1 kali 1 kali min 2, negatif 2. Tutup kurung.
selesaikan yang di sebelah kanan lagi. 1 kali 1 kali 1, 1 ditambah min 2 kali min 2 kali 1, 4. Min 2 kali min 2, positif 4. 1 dikali 1, 1. Nah, selesaikan. 1 dikurang 2 itu negatif 1. Negatif 1 kurang 2, negatif 3. Dikurang 1 tambah 4 tambah 1, 6. Maka hasilnya adalah negatif 9. Nah, inilah hasil determinan dari matriks A, yaitu negatif 9. Nah, sampai di sini semoga kalian paham mengenai determinan matriks. Nah, video berikutnya Ibu akan bahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan SPLTP menggunakan determinan matriks. Oke, jadi mudah-mudahan kalian paham dengan pengenalan dari matriks, supaya tidak bingung lagi apa itu matriks, apa itu determinan, dan ordo, dan lain-lain. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Mohon dipahami videonya, karena di kelas mungkin Ibu tidak akan mengulang dengan rinci, karena waktu juga terbatas, jadi Ibu mohon kalian pahami baik-baik videonya. Sebelum ulangan, besok kita ada ulangan, jadinya dipahami baik-baik. Oke. See you.